Audio Jungle. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, sama-sama kita hormati, kita muliakan penyelenggara kajian pada hari ini, keluarga besar Al-Muhsinin Citra Raya di bawah pimpinan Ketua Panitia Ibu Aryunani bersama pembimbing majelis Ustadzah Fatimah Novel Jindan dan Ustadzah Fahriyah Novel Jindan. Kita doakan semoga semua pihak yang telah terlibat hingga terlaksananya acara pada hari ini dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimudahkan urusannya, dimurahkan rizkinya, dikabulkan hajatnya, semakin dicinta Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Para syaraif, para pimpinan majelis ta'lim, para pimpinan pondok pesantren, para ustadzah, yang semoga semuanya selalu berada dalam keberkahan. Dan juga tentu saja semua yang hadir di majelis ini, baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, yang semoga semuanya dirahmati dan dicintai Allah, disayangi, disyafaati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mudah-mudahan saya doakan juga semoga semua yang hadir di majelis ini dilapangkan hatinya, dibersihkan hatinya, dibaguskan hatinya, diindahkan hatinya, sehingga mudah memaafkan kesalahan siapapun yang berbuat salah padanya. Amin ya rabbal alamin. Karena tema kita pada hari ini, maafkan agar hatimu damai. Saudaraku sekalian, antara minta maaf sama memaafkan, mana yang lebih berat? Memaafkan. Kenapa gitu? Sebab kalau minta maaf memang kamu yang bikin salah. Kamu bikin salah, kamu minta maaf, sudah sewajarnya. Tapi memaafkan, bahkan di saat orang tersebut yang telah berbuat salah kepadamu tidak meminta maaf padamu, ini adalah sesuatu hal yang perlu perjuangan, perlu hati yang terdidik untuk bisa dan mampu memaafkan kesalahan orang, bahkan di saat orang tersebut kayaknya kelihatannya nggak ada nyesel-nyeselnya. Ada orang bikin salah nih, nipu kita, ngutang sama kita yang akhirnya nggak ada niat buat ngebayar. Tapi pas kita lihat instastory-nya jalan-jalan mulu. Nyesek nggak tuh? Atau orang yang gangguin suamimu, menggoda, merayu suamimu, ketemu di majelis kayak biasa-biasa aja gitu. Pengen diapain, Bu? Jambak.
Masya Allah. Dibutuhkan keluasan hati, dibutuhkan kelapangan hati, dibutuhkan keimanan tingkat tinggi untuk bisa memaafkan kesalahan orang yang berbuat salah kepadamu, bahkan di saat orang tersebut tidak datang meminta maaf. Bahkan di saat orang tersebut sepertinya nyesel juga enggak. Tapi kita harus maafkan. Apapun bentuk salah orang padamu, saya sarankan maafkanlah. Kan kesel saya Ustazah. Iya. Kan saya nyesek Ustazah. Saya ngerti. Bu, karena hidup dan ada orang yang menyakitimu, kamu hidup dan ada orang yang membencimu, kamu hidup dan ada orang yang berbuat jahat kepadamu, itu adalah keniscayaan kehidupan. Gak ada ceritanya orang hidup disenengin sama semua orang. Gak ada ceritanya orang hidup umurnya panjang, semua orang sepakat sama dia, semua orang setuju sama dia, semua orang sayang sama dia, semua orang cinta sama dia. Gak ada ceritanya. Kata Imam Al-Syafi'i, ridwan nas ghayah la tudrak. Disetujui sama semua orang, diridhoi semua orang, disayangi semua orang, apalagi dicintai semua orang. Ghayah la tudrak, cita-cita yang gak akan pernah kesampaian. Bahkan kepada manusia sempurna, sempurna akhlaknya, sempurna keindahannya, sempurna kepribadiannya. Manusia yang kita rayakan maulidnya pada hari ini, manusia yang tak henti-henti kita agung-agungkan dalam hati kita, Allah tetap menjadikan keniscayaan itu terjadi. Nabi Muhammad ada yang benci? Banyak. Nabi Muhammad ada yang menyakiti? Banyak. Nabi Muhammad ada yang jahatin? Banyak. Bahkan yang tidak terjadi kepada kita sebagai manusia biasa terjadi kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad diusir, Nabi Muhammad dipukuli, Nabi Muhammad dicaci maki, Nabi Muhammad difitnah gila, Nabi Muhammad difitnah tukang sihir. Nabi Muhammad bahkan dilempari dengan batu. Nabi Muhammad diperlakukan sangat tidak adil oleh sebagian orang. Apa yang kemudian dilakukan baginda kita Nabi besar Muhammad? In udhiya ya'fu wala yu'aqib wa in khusima yasmut wala yujawib. Nabi Muhammad, in udhi, ketika disakiti, ya'fu, beliau selalu memaafkan. Wala yu'aqib, tidak pernah membalas keburukan dengan keburukan. Gak pernah. Tapi Nabi kalau dibaikin sama orang, innahu
kana yaqbalul hadiyah wa yukafi'uha. Nabi kalau dibuat baik sama orang, kalau ada yang berbuat kebaikan kepada Nabi Muhammad, Nabi menerima hadiah tersebut dan membalasnya, bahkan seringkali dengan balasan yang lebih daripada kebaikan orang yang berbuat baik tersebut. Tapi kalau disakitin, Nabi memaafkan dan tidak pernah membalas. In khusim, ketika Nabi dicaci, ketika Nabi dimaki, ketika Nabi dihujat, apalagi sekedar disindir, yasmut, Nabi Muhammad selalu diam, wala yujawib, dan tidak pernah mau menjawabnya. Padahal Nabi tuh dijahatin orang gak pantas. Dari apa Nabi dijahatin orang? Nabi gak pernah ngomong yang gak bagus tentang siapapun. Nabi Muhammad gak pernah berkata kasar kepada siapapun. Nabi Muhammad gak pernah berbuat jahat kepada siapapun. Nabi gak pantas diperlakukan seperti itu. Segitu aja Nabi Muhammad banyak yang melakukan hal yang semacam itu. Apalagi kita. Bu, kita sih kalau dijahatin orang, sebelum kita bilang maafin aja, saya adalah orang yang terzolimi, tapi saya berusaha untuk memaafkan. Sebelum kamu berpikir semacam itu, pikirin dulu aja. Jangan-jangan ini adalah teguran Allah. Karena selama ini saya pernah atau bahkan sering melakukan hal tersebut kepada orang lain. Kita kan suka bilang begini, saya nggak akan jawab, saya nggak akan balas, biarkan Allah yang membalas. Karma itu nyata. Ada tuh yang kalau dijahatin, dizolimin, dia berpikir seperti itu. Saya nggak akan bales sih, biarin Allah aja yang bales. Bu, kalau kamu yakin bahwa segala sesuatu ada balasannya, bukankah bisa jadi yang terjadi kepadamu sekarang adalah balasan atas apa yang telah kamu lakukan di masa lalu? Kamu dijahatin orang, kamu ditipu orang, kamu dihianati orang. Ingat-ingat, bisa jadi kamu pun pernah berbuat hal yang sama di masa lalu kepada orang lain. Bukankah balasan Allah itu nyata? Bukankah seperti katamu, karma itu ada? Hal jazaul ihsan, kata Allah, illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan, melainkan kebaikan juga. Kata Nabi Muhammad, kama tadin tudan. Seperti mana kamu berbuat, seperti itu pula lah kamu akan dibalas. Perlakuanmu kepada orang lain seperti kamu berteriak di dalam sebuah gua. Kamu cantik, tik 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 tik. Kamu cantik, kamu cantik, kamu cantik, kamu cantik. Kan begitu tuh. Bergema. Gemanya yang sama. Enggak pernah ada ceritanya kamu cantik kalau kamu jelek, lek, lek. Enggak ada. Perlakuan orang kepadamu hanyalah pantulan dari perlakuanmu sendiri kepada orang lain. Ayolah, kenapa sulit bagimu untuk memberi maaf jika itu bahkan merupakan gema dari suaramu sendiri?
Bagaimana mungkin kamu sulit memaafkan kesalahan orang lain jika itu bahkan merupakan pantulan dari cerminan dirimu sendiri? Maafkan. Maafkan. Urusan memaafkan nih kalau saya pikir-pikir bukan urusan antara kamu sama orang itu. Urusan memaafkan kesalahan orang lain lebih kepada urusanmu dengan dirimu sendiri. Kenapa? Yuk kita bahas. Urusanmu sekali lagi nih mohon difahami, didengarkan sambil mikir, jangan sambil ngantuk. Saya kenapa dah kalau dengerin suara Ustazah Halimah kayak ada semacam obat tidurnya gitu. Padahal kalau di rumah, kalau lagi ngobrol susah loh saya tidur. Tapi giliran dengerin suara Ustazah Halimah kayak yang itu bisa jadi dari ketenangan yang turun atau bisa jadi dari setan. Dari setan tuh kayak lagi niupin matamu itu, nggak penting, nggak penting, nggak penting. Akhirnya ngantuk banget dah katanya. Apalagi yang duduk di pojokan bawah kipas angin, sambil nyender. Saya tahu perasaanmu, Bu. Saudariku sekalian yang saya muliakan, kenapa kita perlu memaafkan? Dan seperti mana yang saya bilang tadi, kenapa kalau menurut saya urusan memaafkan ini bukan urusan antaramu dengan orang tersebut, tapi urusan antaramu dengan dirimu sendiri. Karenanya, kalau saya bisa bilang padamu, sayangi dirimu, maafkanlah kesalahan siapapun padamu. Saya nggak bilang sayangilah dia, kasihanilah dia, maafkan dia. Enggak. Urusan orang tersebut biarin dia dah. Tapi saya mau sampaikan kepadamu, karena saya kesian sama kamu, karena saya sayang sama kamu. Kamu sama seperti saya, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kepengen di hari akhirat nanti bisa ada di belakangnya Nabi Muhammad. Kamu sama seperti saya, umat Nabi Muhammad yang kepengen di hari akhirat nanti mata kita bisa jumpa dengan Nabi Muhammad. Kamu sama seperti saya. Nyesek rasanya. Tiap hari hanya bisa dengar nama Nabi Muhammad, cerita Nabi Muhammad. Atau seperti saya, tiap hari hanya bisa cerita tentang Nabi Muhammad tanpa bisa benar-benar berjumpa dengan Nabi Muhammad. Cukup penderitaan dan kesabaran kita karena enggak ketemu sama Nabi Muhammad di dunia. Jangan sampai lagi kita di hari akhirat enggak bisa ketemu sama Nabi besar Muhammad. Biar pada selamat di akhiratnya. Biar pada bisa ketemu sama Nabi Muhammad di akhiratnya. Biar ada dalam rombongan Nabi Muhammad di akhiratnya. Simak baik-baik ucapan saya. Maafkan siapapun yang pernah berbuat salah padamu. Biar selamat kita. Agar selamat kita di akhirat. Agar selamat kita di kuburan. Agar selamat kita di mahsyar. Agar selamat kita di hari pembalasan, agar selamat kita di hari timbangan amal,
agar selamat kita sampai bisa masuk dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala, maafkanlah siapapun yang pernah berbuat salah kepadamu. Maafkan. Kadang masih berat nih Ustazah, caranya gimana ya? Yuk kita bahas satu-satu. Yang pertama, maafkan agar hatimu damai. Karena menyimpan dendam di dalam hati hanya akan membuat hatimu semakin sesak. Percaya saya. Percaya saya. Kamu kalau nyimpen dendam, permusuhan dalam hati, hanya akan bikin hatimu tambah susah bahagianya. Karenanya, atas nama cinta, kusampaikan padamu, biar hidupmu bahagia, maafkan siapapun yang berbuat salah padamu. Bu, Dek, Nak, Nek, nyimpen dendam itu kayak gini loh. Saya sebut soalnya kadang ada nenek-nenek yang suka ngerasa, saya kok gak pernah dipanggil sama Ustazah. Nyimpen dendam, permusuhan dalam hati, kebencian dalam hati kayak gini. Kayak gini. Kamu ceritanya mau masuk rumah, tahu-tahu di depan pintu rumahmu ada seonggok kotoran sapi. Kamu marah. Siapa nih? Taruh kotoran sapi di sini. Awas aja liatin. Memangnya saya nggak bisa. Saya tahu nih siapa yang berbuat ini nih. Pasti si ini nih. Kamu kesel. Kemudian kamu pun ambil kotoran sapi itu. Kamu taruh di ruang tamu kamu. Kamu taruh di atas meja makan kamu. Kamu taruh di dapur kamu tuh kotoran sapi. Kamu bahkan taruh di kamu bahkan taruh di kamu bahkan taruh di tas kamu. Kamu gitu kotoran sapi. Apa yang akan terjadi? Bau di mana-mana. Semakin lama semakin bawa penyakit, teman-teman. Yang ada akhirnya ruang tamu jadi banyak lalat, ada belatung, ada cacing-cacing, ada bakteri-bakteri, virus-virus. Kamar kamu seperti itu, dapur kamu seperti itu. Semua akhirnya jadi nggak betah serumah denganmu. Kamu bawa kemana kamu pergi, di dalam tas kamu. Akhirnya teman-teman kamu nggak ada yang mau berada di dekatmu itu. Bau dia, bau tai sapi. Saya ogah mau deket-deketan sama dia. Itu dendam. Kalau kamu bawa terus di dalam hati, bahayanya seperti itu. Ada orang berbuat jahat sama kamu, gak usah kamu bawa kemana-mana. Lagi sholat inget sama dia, sholatmu berantakan. Lagi barengan sama suami kamu, sama anak-anak kamu inget sama dia, kamu omongin tentang kekesalan kamu sama orang tersebut. Sekali dua kali sih masih nggak apa-apa. Kalau sampai dengan seumur hidup bertahun-tahun kamu mengerjakan yang seperti itu, bukan
bukankah membuat orang-orang di sekelilingmu jadi nggak betah sama kamu? Tiap ketemu sama temen gue kesel banget sama orang itu, kesel banget gue. Sampai temennya mau cerita, gue juga kalau kesel sama si itu, kamu mah nggak ada apa-apanya. Ada tuh yang suka jual-jual penderitaan, ada tuh yang suka pokoknya nganggep deritanya orang tuh kagak ada apa-apanya dibandingkan dengan dirimu. Saya adalah wanita paling merana di seluruh Indonesia. Ya Allah, ya Allah. Hatimu jadi sempit, hidupmu jadi nggak bahagia, tidak menyenangkan kehidupan seseorang yang kemana-mana selalu menyimpan dendam. Jadi mestinya gimana dong Ustazah kalau ada orang yang jahatin kita? Itu sama kayak kamu nemu kotoran sapi depan pintu rumah kamu, bawa keluar, taruh di belakang halaman rumahmu, di halaman belakang rumahmu, kemudian letakkan itu di bawah-bawah tanaman. Lupakan, tungguin, lupakan, biarkan. Kapan-kapan dapat 6 bulan, dapat setahun, pas kamu lihat di belakang rumah cabenya numbuh, tomatnya berbuah, ada tanaman-tanaman bunga-bungaan yang kemarin gak pernah tumbuh bunga, tiba banyak bunganya, ada melati, ada mawar. Dia jadi pupuk yang memupuk halaman rumahmu itu. Tiap kali ada yang berbuat jahat kepadamu, taruh kemarahanmu, kekesalanmu, kezaliman orang kepadamu di belakang halaman hatimu. Lupakanlah. 6 bulan kemudian, 1 tahun kemudian, ia akan bisa menumbuhkan kebaikan-kebaikan dalam hatimu. Yang dulu-dulu rada susah bangun tahajud, jadi gampang. Yang dulu-dulu hatinya keras, nggak punya rasa cinta kepada Nabi Muhammad, tahu-tahu hatinya jadi lebih lembut. Jadi berasa nikmat kalau dengerin cerita tentang Nabi Muhammad. Yang dulu-dulu lisan gampang banget ngomong kasar, ngomong kotor, bersama dengan berjalannya waktu, lisannya jadi lebih manis, kalau ngomong jadi lebih indah, suaminya jadi lebih sayang, anak-anak jadi lebih cinta, teman-teman jadi lebih akrab, lebih senang ketemu sama dia. Kenapa? Sebab semua kotoran-kotoran sapi yang bergeletakan di pintu rumahmu selalu kamu buang di halaman belakang rumahmu. Maafkan agar hidupmu lebih bahagia. Maafkan agar hatimu lebih damai. Lupakan kesalahan orang kepadamu. Dengan begitu hidupmu jadi jauh lebih menyenangkan. Sayangi dirimu, sayangi hidupmu. Kita nggak hidup di dunia 2 kali. Nggak ada siapapun di antara kita yang punya nyawa cadangan. Semua dari kita hanya akan menjalani kehidupan di atas muka bumi ini hanya sekali. Sayangi hidupmu,
jangan biarkan hidup yang sekali itu menjadikanmu kemudian penuh dengan dendam, penuh dengan kebusukan, penuh dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Gimana? Setuju buat maafin? Tapi kan kesel ustazah. Kalau salahnya kecil mah bisa tuh ustazah. Masalahnya dia pelakor. Masalahnya dia rebut suami saya ustazah. Kagak ada tuh sebenarnya perebut laki orang, nggak ada bu. Emang dianya juga kali mau direbut. Itu dia ustazah. Saya dendamnya tuh sama dua-duanya lah. Masya Allah, Masya Allah. Maafkan agar hatimu lebih bahagia, hidupmu lebih damai. Belum cukup nih ustazah kayaknya. Ininya ustazah nih. Oke, baiklah, saya kasih yang lebih paten. Yang tadi generik. Yang tadi obatnya generik nih ya. Nah yang sekarang lebih paten nih, biasanya lebih mempan. Bu, kamu harus maafkan. Biar kenapa ustazah? Nih dengerin saya. Kamu harus maafkan siapapun yang pernah berbuat salah kepadamu agar ibadahmu diterima sama Allah. Emang apa kaitannya? Kan itu kan dia yang bikin salah. Kenapa saya harus maafkan agar ibadah saya diterima sama Allah? Dia tuh yang bikin salah, yang ibadahnya nggak diterima sama Allah. Kalau saya makan nggak masalah. Saya ini kan yang terbolimi. Doanya orang yang terbolimi itu mustajab. Kok malah doa saya yang nggak diterima? Bu, benar doanya orang yang terzalimi mustajab kalau dia mampu memaafkan. Tapi kalau dia menyimpan dendam, ku sampaikan pada Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam salah satu hadis sahihnya, "Thalathatun la turfa salatuhum fawqa ru'usihim shibra." Orang yang sholatnya nggak diterima sejengkal pun dari atas kepalanya, sholatnya tidak terangkat sejengkal pun dari atas kepalanya. Lah kalau terangkat aja enggak, gimana keterima? Kalau keterima aja enggak, gimana mau dibalas? Terkirim aja enggak bu, gimana mau sampai? Nah kalau sampai aja enggak, gimana mau diterima? Ibu tuh bu tuh, kayak paket. Itu kan paket mau bisa dibales misalnya gitu. Kamu kirimin satu hadiah berharap dibales sama orang tersebut. Lah gimana mau dibales kalau keterima aja enggak? Gimana mau diterima kalau sampai juga kagak? Gimana mau sampai kalau bahkan tidak terkirim darimu itu? Nabi Muhammad bercerita ada 3 kelompok orang yang kalau ngerjain sholat tidak terangkat satu jengkal pun dari atas kepalanya, nggak terkirim sholatnya, nggak naik sholatnya. Salah satu, la turfa sholatihum fawqa ru'usihim shibra. Siapa dia Rasul? 1, man amma qauman wahum lahu karihun. Seseorang yang menjadi pemimpin satu daerah sementara rakyatnya tidak mencintainya, sementara rakyatnya benci kepadanya. Man amma qauman wahum lahu karihun. Yang benci sama rakyat, tidak satu jengkal pun dari atas kepalanya.
tenang aja. Kenapa kita menurut saya sholatnya ya Allah itu satu. Yang kedua itu sekalian seorang istri yang tidak diridhoi oleh suaminya. Makanya ustazah, saya pengen pergi ngaji majelis ustazah tapi suami saya nggak ridho, apa yang harus saya lakukan? Jangan pergi. Ibu tahu Nabi Yunus waktu lagi ikutan kapal laut yang beliau naiki untuk menyeberangkan beliau ke negara yang lain, ke kaum yang lain, itu kan kapalnya oleng, terjadi badai padahal bukan pada waktunya. Nahkodanya langsung ngasih pengumuman. Dia bilang ini kapal sekarang ini bukan lagi musimnya badai, bukan lagi waktunya badai, dan bukan di daerah yang biasa terjadi badai, tapi kok terjadi badai sekarang nih sampai mengguncang-guncangkan kapal kita. Ini terjadi seperti ini karena pasti ada penumpang di sini yang budak kabur dari tuannya, atau istri minggat dari suaminya, atau anak lari dari orang tuanya. Bu, jangan ada yang hadir ngaji suaminya nggak ridho. Saya takut ntar ada badai di antara kita. Imra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhit. Salatmu nggak akan diterima Allah sampai suamimu ridho kepadamu. Habis gimana ya ustazah? Dia tuh emang udah berkali-kali juga. Jadinya ya udahlah, saya udah sakit hati sama suami saya. Bu, mohon maaf nih ya Bu ya, mohon maaf. Kalau kamu bercerai sekalian itu udah nggak jadi suami kamu lagi, tapi selagi kamu istrinya, kunci surgamu berada di tangannya. Minta ridho sama suamimu, jangan sampai bikin hatinya sakit, jangan sampai dia nggak ridho kepadamu, takutnya kunci surgamu dia telan. Susah ntar dapetinnya lagi. Gimana tuh? Ibu-ibu sekalian, yang terakhir kata Nabi Muhammad, yang nggak bakalan bisa mendapatkan tadi, yang sholatnya nggak akan diterima sama Allah SWT. Satu, pemimpin zalim yang dibenci sama rakyatnya. Dua, istri yang tidak mendapatkan keridhaan suaminya. Yang ketiga, ikhwat mutasariman, dua orang yang sedang saling tidak akuran. Seseorang yang menyimpan dendam, alladzi bainahu wa baina akhihi mu'min syahna, seseorang yang di hatinya menyimpan dendam dan permusuhan terhadap satu saja orang dari hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman. Hati-hati, hati-hati. Kamu selagi belum memaafkan, sholatmu enggak akan diterima sama Allah. Karenanya berulang kusampaikan padamu,
sayangi dirimu, maafkan kesalahan siapapun yang pernah berbuat zalim menjahatimu itu. Dan maafin aja. Urusannya bukan kesian sama dia, kesian sama kamu. Kamu sholat nggak diterima, kamu puasa cuman lapar haus saja, malam-malam kamu sholat tahajud cuman ngantuknya doang, nggak diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu doa pengadang tangan dengan sungguh-sungguh, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berkenan untuk mendengarkan apalagi mengijabah doa-doamu itu. Ustaz, tapi kan katanya doanya orang yang zolim itu kan, yang terzolimi tidak ada perantara antara dia sama langitnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Emang betul, Bu, tapi itu untuk orang yang sabar, yang memaafkan kesalahan orang yang menzolimi dirinya. Karena terkadang nih kalau bicara kamu merasa terzolimi, orang itu juga bisa begitu. Sama kayak kalau saya lagi bilang sama ibu-ibu nih, Bu, yang sabar ngadepin suaminya ya, Bu. Iya Ustazah, suamimu adalah ujian bagi dirimu itu. Iya Ustazah. Kamu merasa begitu. Kalau suaminya dibilangin juga sama. Pak, yang sabar ngadepin istrinya ya Pak. Iya Ustazah. Istrimu adalah ujian yang paling berat dalam hidupmu. Iya benar Ustazah. Untung aja saya nggak pernah berceramah sama para suami. Ibu-ibu sekalian, tapi suamimu juga merasa begitu. Kamu merasa terzolimi, dia juga merasa terzolimi. Makanya sampai pernah tuh ada seorang istri berdoa di waktu malam, ya Allah kesianin suami saya, angkatlah beban paling berat dalam hidupnya ya Allah, besoknya dia mati. Doanya diijabah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia ternyata beban paling berat bagi suaminya. Insya Allah. Dah, maafin. Suamimu bikin salah, maafin. Anak-anakmu bikin salah, maafin. Saudara-saudarimu bikin salah, maafin. Sahabatmu bikin salah, maafin. Teman-temanmu bikin salah, maafin. Tetanggamu berbuat salah, maafkan. Siapapun di antara hamba-hamba Allah berbuat salah kepadamu, maafkan dia agar sholatmu terangkat, doamu terijabah, hajat-hajatmu diijabah Allah, agar hubungan antaramu dengan Allah menjadi jauh lebih indah. Agar ibadahmu diterima, kamu perlu memaafkan kesalahan orang yang pernah berbuat salah kepadamu. Gimana? Udah paten belum obatnya? Masih nyimpen dendam? Masih nyimpan unek-unek dalam hati kesalahan dan dosa orang lain padamu? Kalau masih juga nih, udah hampir si Ustazah tapi kayak masih kesel juga gitu. Iya sih, saya mau maafin nih, saya maafin, tapi biar tambah lega lagi gimana nih Ustazah? Apa nih yang bisa mungkin tambah melegakan lagi hati saya ini? Saya kasih tahu nih. Yang ketiga, biar kamu tambah lega memaafkan kesalahan orang lain kepadamu. Satu, tadi saya ulangin, maafkan agar hidupmu bahagia. Yang kedua, maafkan agar ibadahmu diterima. Yang terakhir, maafkan sebab tak ada yang terjadi kecuali dengan izin Allah. Maafkan sebab semua manusia adalah hambanya Allah.
terjadi kepadamu tak akan terjadi tanpa kehendak Allah. Kamu tidak mau memaafkan kesalahan hamba Allah, seolah kamu tidak terima dengan keputusan Allah. Semuanya datangnya dari Allah, Bu. Semuanya adalah keputusan Allah, Dek. Bagaimana mungkin kamu tidak mau memaafkan kesalahan jika itu semuanya bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang beradab terhadap keputusan Allah? Milikilah akhlak untuk bisa menjadi hamba yang tawadhu. Tidak bisa terjadi apapun kecuali dengan kehendak Allah. Dia menipu saya, Ustazah. Iya, saya tahu kamu kesel, kamu sakit hati, tapi tidak akan terjadi kecuali dengan takdir Allah yang menghendakinya pada akhirnya adalah Allah. Sebab inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua dari kita adalah milik Allah, dan tak ada yang dapat terjadi kecuali dengan kehendak Allah. Hanya kepada Allah kita kembali. Kelihatannya dia yang berbuat jahat, tapi ujungnya dari Allah juga. Kan beda seharusnya. Kalau yang berbuat hal yang menyakitkan itu dari dia yang selama ini penuh rahman rahim kepadamu. Kalau yang berbuat itu adalah dari dia yang selama ini menyayangimu, kamu harus tahu bahwa apapun yang dia kehendaki adalah yang terbaik. Maksud Ustazah, saya ditipu orang ini dari Allah, Ustazah. Iya. Tapi kok masa Allah berbuat jahat kepada saya, Ustazah? Bu, dalam setiap takdir buruk yang kamu rasakan, di sana terdapat makna kasih sayang Allah untuk membuatmu menjadi hamba yang tawadhu, untuk membuatmu menjadi hamba yang tidak sombong. Kalau semua orang sayang semua sama kamu, dari mana kamu belajar kesabaran? Kalau di atas muka bumi ini tak ada yang pernah berbuat jahat kepadamu, dari mana kamu bisa mendapatkan pahala memaafkan? Dari mana kamu bisa punya akhlakul karimah ketika dijahati ia mampu memaafkannya? Semua datangnya dari Allah. Kalau kamu faham itu, ketika ada orang lain berkata kasar padamu, kamu lihatnya dari Allah juga. Tunggu dulu nih, apa nih? Allah kepengen saya belajar apa nih? Kamu nih kurang ngajar. Kayaknya deh. Kamu nih jahat. Kayaknya iya deh. Bukankah terkadang kita memang jahat kepada diri kita sendiri? Udah tahu itu dosa masih juga dilanggar. Betul? Betul? Maka maafkan aja.
bertanya padamu, bukankah kamu pun juga punya banyak dosa padaku, wahai hambaku? Tak takutkah kamu jika kamu tidak memaafkan dia? Tak takutkah kamu bahwa dosa-dosamu pun juga dapat tidak aku maafkan? Kok bisa-bisanya kamu gak maafin kesalahan orang? Padahal kesalahan itu sumbernya juga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan padahal kamu pun juga punya banyak dosa kepada Allah. Dia telah menyakiti saya, dia telah berbuat jahat kepada saya, dia telah menumpuk kesalahannya kepada saya. Dan kamu mengadukan itu kepada Allah. Allah bisa bilang, nah salah kamu sama saya, menggunung dosamu kepadaku. Maafkan kesalahan orang agar kesalahanmu pun aku ampuni. Begitu kurang lebih Allah Subhanahu wa ta'ala berkata kepada kita. Nabi Muhammad mengatakan dalam hadisnya, man afa ufi, siapa yang memaafkan ia akan dimaafkan. Semua manusia hanyalah hamba Allah. Pada akhirnya tak ada yang dapat berbuat apapun selain dengan kehendak Allah. Fahami arti la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tak ada kekuatan menjauhkanmu dari kejahatan, tak ada kekuatan mendatangkan kebaikan, melainkan semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahami arti la mani' lima a'tait wa la mu'ti lima manat wa la rada lima qadait wa la yanfa'u dal jaddi minkal jadd. Tak ada yang dapat memberi ketika Allah hendak menghalangi, tak ada yang dapat menghalangi ketika Allah hendak memberi. Tak ada yang dapat menghalangi apapun dari ketetapan-ketetapan takdir Allah. Tak ada kekuatan yang dapat mengalahkan kekuatan Allah. Semua datangnya dari. Fahami arti firmannya fa'alun lima yurid. Allah lah yang menghendaki apapun yang terjadi. Fahami arti firmannya masya Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun. Apapun yang dikehendaki Allah pasti terjadi, dan apapun yang tidak terjadi adalah karena Allah tidak menghendaki. Fahami arti firmannya wa ma ramaita id ramaita walakinnallah rama. Wa ma ramaita id ramaita walakinnallaha rama. Tatkala kamu melempar, tidaklah kamu melempar, melainkan Allah yang melempar. Tak ada yang dapat terjadi kecuali jika Allah menghendaki. Maka tatkala ada seorang perempuan yang menjadi penyebab suamimu berpaling hati darimu, kusampaikan padamu, itu adalah tali yang Allah lemparkan padamu untuk memberitahu padamu, sesiapa dapat berpaling, hanya akulah yang sungguh-sungguh dapat mencintaimu sepenuhnya. Karenanya sering kusampaikan padamu, wahai para istri, ketika ada hati suamimu berpaling darimu,
Itu adalah cara Allah mengenalkan kepadamu cintanya yang sejati. Semuanya dari Allah, semuanya dari Allah, semuanya dari Allah, Bu. Semuanya dari Allah, Kak. Semuanya dari Allah, Dek. Maka saat ada siapapun berbuat salah padamu, maafkanlah, sebab sejatinya semua datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maafkan agar Dia pun berkenan memaafkan dosa-dosamu yang tidak sedikit itu. Kesalahan orang lain kepadamu mengingatkanmu tentang dosa-dosamu yang tidak terhitung itu. Maka di saat kamu terbangun di waktu malam dalam tahajud, katakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, saksikanlah aku sudah memaafkan kesalahan siapapun. Maafkanlah dosa-dosaku padamu, ya Allah. Saksikanlah saya sudah memaafkan dia, sebab saya faham dia adalah hamba-Mu, ya Allah. Tak ada yang terjadi kecuali dengan kehendak-Mu. Saksikanlah aku ridho terhadap apapun yang terjadi dari-Mu, sebab aku berharap keridhaan-Mu untukku, ya Allah. Aku memaafkan dia sebab aku hamba-Mu, dan dosa-dosaku padamu tak terhitung banyaknya. Saksikanlah aku sudah memaafkan dia, dan aku berharap agar Engkau memaafkan dan mengampuni dosa-dosaku, ya Allah. Jika sesudah saya menyampaikan kepadamu 3 obat ini, kamu masih juga mau menyimpan dendam terhadap siapapun, saya tak tahu lagi harus berkata apa padamu. Tangisilah saja hatimu itu, sebab saya khawatir tak tersisa iman di dalamnya. Maka jika kamu beriman, simak baik-baik apa yang tadi telah saya sampaikan, dan mulai saat ini katakan kepada hatimu, siapapun yang pernah berbuat salah kepadaku, aku sudah memaafkannya. Begitu? Setuju? Begitu kamu mengerti? Begitu kamu paham? Pada akhirnya yang tersisa adalah doa. Semoga Allah selalu membimbing hati kita. Yang tersisa hanyalah pinta. Semoga di sisa hidup kita Allah tak akan pernah melepaskan bimbingannya kepada kita. Semoga Allah tetapkan iman Islam di hati kita sampai datang ajal menjemput kita,
dan Allah mematikan kita dalam husnul khatimah. Semoga Allah mematikan kita dalam husnul khatimah, hingga di hari akhirat nanti Allah pertemukan kita dengan Sayyiduna Muhammad, dan kita digiring sebagai umatnya, dan Allah perkenankan kita berjumpa dengan Nabi Muhammad, dan kita meraih syafaatnya. Ala hadhihi niyah wa bikulli niyatin salihah jami'ah syamilah. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini tidak jadi sesuatu yang kita dengarkan dari telinga kanan keluar telinga kiri, tapi kita dengarkan dengan dua telinga kita. Kita simak dengan akal pikiran kita. Kita masukkan ke dalam hati kita. Ia menjelma cahaya, memandu kita melewati kehidupan dunia ini, sehingga kita bisa hidup dengan cara yang terbaik. Ala hadhihi niyah wa bikulli niyatin salihah jami'ah syamilah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.